thing. You give me nothing but the blues. You give me nothing but the blues, baby. I still go for you. You always lie to me. You've always been untrue. You always lie to me. You've always been untrue. You give me nothing but the blues, baby. I'll still go for you. Mari kita sambut dengan meriah Andi F. Noya. Kita muda, kita muda, kita muda. Senang sekali bisa berada kembali di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kiangi. Dan topik kita masih berkaitan dengan apa yang terjadi belakangan ini, di mana banyak anak muda yang juga mulai bingung mempertimbangkan, kalau aku nanti lulus, apakah aku akan melanjutkan pendidikanku ke jenjang yang lebih tinggi, atau sebaiknya aku kerja. Ada yang berpikir, ya harusnya kerja. Bukankah kita sekolah selama 5 tahun atau 4 tahun, sesudah itu kan kita butuh pekerjaan. Tapi ada yang bilang enggak, pendidikan lebih penting. Enggak, kerja lebih penting. Enggak, pendidikan lebih penting. Sekarang aku mau tanya, siapa yang bisa jawab? Kerja lebih penting atau kuliah lebih penting? Angkat tangan yang mau. Oh, ada yang berani. Korban. Oke. Jadi lebih baik melanjutkan pendidikan atau kerja? Saya izin menjawab ya Pak Andi. Kalau saya dari perspektif saya, kalau hal tersebut itu bisa jadi dua koin gitu loh, antara penting dan tidak penting. Karena kondisi kita tuh yang tidak stabil kan, karena negara kita tuh masih dalam tahap berkembang. Orang bilang pendidikan penting itu bisa mengubah kita, tapi juga pekerjaan itu adalah sesuatu aspek yang benar-benar kita butuhkan itu untuk melangsung kehidupan kita. Jadi bagaimanapun pilihan kita tuh bisa ditentukan bagaimana kita mau apa yang kita butuhkan gitu. Kamu butuh yang mana? Saya butuh pendidikan dan juga pekerjaan juga. Kalau disuruh milih salah satu? Pendidikan. Baik. Mana? Imani dong, kasih Imani. Oh, dan buku ya, sekaligus buku. Beruntung sekali kamu ya hari ini ya. Ini ongkos untuk pendidikanmu 1 miliar ya. Oke, dan ini buku supaya kamu tambah pinter. Iya, terima kasih. Baik, saya tidak tahu berapa banyak di antara teman-teman yang memilih bekerja atau melanjutkan pendidikan. Ya, karena ini dilema bagi setiap orang. Ini bukan salah dan benar. Ini adalah pilihan kita, strategi kita dalam kehidupan kita. Yang kita yakini bahwa kalau kita memilih jalur ini, kita akan mampu mewujudkan mimpi kita, apapun mimpi kita itu. Kalau kita memilih jalur ini, kita juga bisa mewujudkan mimpi kita. Tapi supaya teman-teman yakin akan pilihan, langkah mana yang mau diambil, maka saya mengundang satu tamu istimewa kita yang akan bercerita tentang pilihan dia. Siapa dia? Cinta Laura. Hai. Cinta,
Silakan menyapa teman-teman, perkenalkan dirimu. Sekarang ini profesimu apa, pekerjaanmu apa, pendidikanmu apa? Silakan Cinta. Hi everyone. Namaku Cinta Laura Keel. Saat aku kuliah dulu, aku sekolah di Columbia University, New York. Major aku pada waktu itu adalah psychology dan juga German literature. Aku lulus dalam 3 tahun, so di usia 20 aku mendapatkan gelar S1 dan setelah itu pindah ke LA. Walaupun major aku psychology dan German literature, sekarang profesi aku adalah seorang entertainer, entrepreneur, dan juga philanthropist atau social activist. And mungkin ada yang berpikir di sini apa hubungannya psychology, German literature dengan apa yang Cinta kerjakan sekarang. Believe it or not, kepake sekali major aku pada waktu itu. Karena setiap hari aku berinteraksi dengan manusia. Dan walaupun seorang psikolog tidak bisa membaca pikiran ya guys, don't get that mistake and I can't read your minds. Psikologi sangat mengajarkan aku the fundamentals atau basis di balik perilaku manusia. So it's really helped me in everything I've been doing throughout my life. Dan kalau literatur Jerman itu lebih ke hobi, karena papa aku orang Jerman dan banyak banget literatur klasik yang ditulis oleh penulis asal Jerman atau negara-negara berbahasa Jerman. So I just wanted to read those texts in its original language. Dan hari ini topiknya menyenangkan banget, aku nggak sabar untuk bercerita atau berdebat. Mungkin akan ada debat ya. Oh, ada debat. Yang mana yang lebih penting? Kerja dulu atau kuliah dulu? Tadi aku di backstage nggak tahu ya siapa yang menjawab pertanyaannya Bang Andy. Tapi yang jelas siapapun tadi yang menjawab, I loved your answer. Coba yang menjawab berdiri dulu. Itu oknumnya itu ya. Thank you. Kerasa banget di kampus Kwik Kian Gwi ini kalian benar-benar diajarkan bagaimana menata argumentasi kalian dan berpikir secara kritis. Karena to be honest, aku gak akan ngasih jawaban aku sekarang, tapi aku pun kalau ditanya sama Bang Andi pilih yang mana Cinta, aku akan bilang ada option C enggak. Karena aku gak bisa dikotakan. I can't give you A or B. Dan kadang-kadang memang kita harus memilih. Tapi ada juga masa jika berkesempatan kita gak bisa menjalankan dua-duanya dengan waktu yang bersamaan. And that's what I did. Untuk memberi konteks sedikit, aku mulai berkarir di usia 12 tahun. Maybe you guys don't know this ya. Mungkin berpikir, oh kalau jadi seorang entertainer mungkin asik ya, banyak yang kenal, punya pendapatan. But let me tell you, saat berusia 12 tahun sampai 16 tahun, aku setiap hari bangun jam 5 pagi. Karena sekolah aku sejam dari rumah. Berangkat sekolah setengah 6, nyampe sekolah setengah 7 pagi. Sekolah dari jam 7.30 sampai 2.45, karena atlet aku waktu itu harus latihan basket atau lari dari jam 3 sampai jam setengah 5, nyampe lokasi syuting jam 5, syuting dari jam 5 sampai jam 12 malam, kalau PR belum selesai ngerjain PR dari jam 12 sampai jam 2 pagi, dan itu hidup aku, tidur 3 jam setiap hari dari usia 12 sampai 16 tahun. So there were a lot of sacrifices I had to make. Aku gak memilih untuk homeschooling, aku gak memilih untuk putus sekolah, aku berusaha sukses dalam karir aku dan juga dunia akademikku. Dan saat akhirnya sekolah ke US, oke, tentunya aku sekolah full, nggak diputus-putus dengan kerjaan. Tapi kalau summer atau winter holiday, aku balik ke Indonesia. So I try to do both dan thank the universe, thank God. Ternyata dua-duanya bisa jalan dengan baik. Tapi seperti cerita aku tadi, kalian bisa dengar bahwa pengorbanannya luar biasa. Nggak tidur selama hampir 4 tahun. Nggak punya kehidupan sosial. Bahkan kadang-kadang mendapatkan bulian dari orang-orang yang merasa terancam. Karena ya pada waktu itu sebagai remaja aku berbeda. So whatever it is, whatever choice you make in life, pasti ada pengorbanannya. Tapi itu akan berbeda antara kita masing-masing, karena tentunya kondisi hidup kita juga berbeda, dan oleh karena itu, you need to make the wise decision.
Kita muda. Kita muda. Baik, Cinta. Ini kan pertanyaan yang harus dijawab sebenarnya adalah kita melanjutkan kuliah dulu atau kuliah lebih penting, pendidikan lebih didulukan atau pekerjaan. Karena tadi di prolog aku di depan tadi aku bilang bahwa sekolah kan untuk bekerja. Kenapa kita cari ijazah, cari ilmu? Kan untuk bekal agar kita bisa berkarir, bisa bekerja, mendapatkan penghasilan, dapat penghargaan dan seterusnya. Dan kehidupan yang sejahtera. Begitu intinya. Nah, cinta ini kan kalau kita lihat di Indonesia, artis-artis terutama, ini tidak mengeneralisasi, tapi kebanyakan artis begitu dia menapak sukses, malah dia meninggalkan pendidikannya karena dia fokus pada karirnya. Tapi Cinta waktu itu memilih, enggak, aku bisa menjalankan dua-dua, ini sukses, sekolah bahkan 2 jurusan sekaligus ya diambil. Dan cum laude. Dan cum laude, iya lupa itu aku. Cum laude. Iya, itu mimpi saya yang belum terwujud sampai hari ini dan mungkin nggak terwujud. Yang penting bukanlah jurusan yang aku ambil atau pelajaran yang aku pelajari. Tapi hal yang paling berharga yang aku dapatkan saat aku menempuh pendidikan yang lebih tinggi adalah cara berpikir yang logis, cara berpikir yang